sini memang harus kita menyusuri lembah, ngarai, atau bahkan sampai ke sungai-sungai untuk menuju ke pelosoknya Grabak. Kita akan temui sosok kepala desa yang konon katanya seorang bangkir. Mari kita temui. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Pak. Ini saat ini kita beliaunya orang yang seperti apa yang kita katakan seperti tadi, sosok profil yang menjadi inspirasi atau inspirator bagi masyarakat yang ada di daerah ini. Seperti apa beliau nanti kita tanya-tanya. Di sini kan Desa Seoran termasuk dalam Kecamatan Grabak. Itu ada berapa dusun, Pak? Desa Seoran termasuk Kecamatan Grabak itu memiliki 4 dusun. Dusun yang pertama Dusun Jelopo di sebelah selatan sana, kemudian Dusun Lengkong yang saat ini kita berada, kemudian Dusun Seoran, dan yang terakhir Dusun Gedek yang arah lintas dari Kali Pucang menuju Banjarsari. Nah, ini kalau kita lihat cuma ada 4 dusun, di mana kelihatan mungil sekali. Apakah permasalahan juga cukup mungil, Pak? Kalau mau dibilang mungil, desanya betul mungil. Cuman sama seperti desa yang lain, desa kita juga cukup banyak permasalahan. Selain masalah sosial tentunya juga betul banyak masalah-masalah yang membutuhkan effort keras buat kita di pemerintahan desa yang baru ini. Bagaimana caranya membangun Desa Seoran menjadi yang terdepan dari 28 desa sekecamatan Grabak. Yang konon katanya Bapak yang satu ini itu sebagai bangkir, tapi mengapa Pak Yopi ini mau menekuni sebagai pengabdi masyarakat sebagai kepala desa yang ada di ujung pojok Grabak? Seperti apa sih, Pak? Betul, saya memang di bangkir selama 13 tahun. Hal yang mendasari saya kembali lagi ke desa yang pasti pertamanya untuk perjuangan bagaimana caranya desa kita menjadi yang terdepan. Itu yang paling utama karena itu adalah ibadah kita kepada Allah. Sudah berapa bulan sih, Pak, jenengan menjabat sebagai kepala desa yang ada di sini? Sekitar 8 bulan. 8 bulan. Yeah. Terus bagaimana proses atau permasalahan yang awalnya timbul? Karena kan profesi dari bangkir ke pengabdi masyarakat itu seperti apa? Kan banyak perbedaan sih, Pak. Betul. Jadi hal yang paling harus saya belajar lagi di sini adalah jadi wong tua, ibaratnya kalau orang sepuh, udah orang tua. Jadi bagaimana caranya kita harus mengayomi warga, lebih banyak mendengar daripada aksi. Pastinya mendengar dulu baru kita lakukan aksi. Seperti itu, Pak. Pertama permasalahan yang paling sentral adalah mengenai air. Air sumber kehidupan ada 2 sisi, air irigasi dan air untuk kehidupan rumah tangga. Nah, salah satu air ini beberapa di titik-titik sumber mata air itu saat ini sudah mati. Kemarin kita sudah konsultasi ke DLH, ternyata matinya itu dikarenakan puncak gunung di atas sebelah sana itu sudah gundul. Nah, oleh karena itu kami beserta DLH, Kabupaten Magelang, Dinas Pertanian, dan kemudian kecamatan pastinya, dan juga dari CDK, Cabang Dinas Kehutanan, rencananya kami akan melakukan penghijauan. Jadi ujung bukit itu yang tidak produktif, ya, itu akan kita tanami tanaman-tanaman pengikat air. Dan daerah tersebut itu merupakan tanah kas desa seluas 3 hektar. Jadi yang paling atas tidak produktif kita pengikat air, bawahnya akan tanaman produktif, kemudian bawahnya lagi yang untuk tanaman produktif yang kisaran 1 bulanan atau 3 bulanan. Jadi kita terapkan konservasi alam yang ada nilai ekonominya. Mungkin seperti itu, Pak. Memang untuk progres jenengan itu kan untuk jangka panjang dan jangka pendek. Mungkin akan untuk jangka pendeknya untuk 3 bulan atau berapa tahun ke depan. Nah, kalau untuk yang jangka panjang itu tanaman seperti apa yang bisa menyerap air? Iya. Jadi memang besok itu kita akan tanam itu tanaman-tanaman yang masih berbentuk bibit. Tapi di antara berbudi itu salah satu contohnya adalah pohon aren, pohon beringin, dan kemudian juga ada beberapa bagian bambu. Nah, untuk bagaimana cara menyerap airnya, karena ini panjang, jangka pendeknya nanti dari satu mesin titik-titik tadi yang kita tanam tadi, kita buat istilahnya itu koen. Koen itu jadi 4 lubang
dan di situ nanti warga apabila nanti ada sampah-sampah koram dimasukkan ke situ. Jadi pada saat hujan air akan meresap ke 4 titik di satu pohon. Jadi bayangkan apabila kita punya 100 pohon yang kita tanam, kemudian di satu pohon itu ada 4 titik, berarti kita punya 400 titik yang itu akan sebagai penyerapan, yang moga-moga dengan tindakin mata air yang kali gayam situ mungkin mohon maaf, kali Gondang kemungkinan semoga bisa keluar lagi mata airnya. Harapannya itu, Pak. Jenengan di antara ketiga kepala desa yang termuda, seperti apa target untuk kedepannya? Ya, memang ada 2 kepala desa lain yang masih muda-muda juga, mereka lebih senior dalam turun ke pemerintahan gitu kan ya. Mereka juga pasti punya banyak terobosan ya. Saya pribadi hanya cuman megang satu aja. Bagaimana caranya desa ini walaupun kita kecil itu menjadi yang terdepan di 28 kecamatan, di 28 desa di satu kecamatan. Karena seperti kita ketahui hampir sudah sekian lama desa Seworang itu menjadi selalu yang terbawah, pencapaian pajak paling bawah terus gitu kan, karena ya seperti dianetikan lah dulu awal-awal. Nah, dengan ada pemerintahan baru ini, pokoknya niatnya karena Allah saya membawa desa ini menjadi yang terdepan, hanya itu. Bagaimana nanti hasilnya seperti apa saya kembalikan ke Allah, yang penting saya akan berusaha semaksimal mungkin bersama warga, mungkin seperti itu. Ibarat jenengan sebagai anak ragil, ibarat seperti itu. Apakah ada tantangan tersendiri bagi jenengan sudah muda dilalah nang pojok dewi itu, ada tantangan nggak? Wah, banyak tantangannya, sangat banyak. Bahkan waktu itu tantangannya tentang ini, karena saya di sini pendatang ya, bukan pendatang sebenarnya, baru 3 tahun di sini. Banyak yang saya dipandang sebelah mata gitu kan. Tapi itu sekali lagi nggak menjadikan surut niat saya gitu kan ya. Saya ngelihatnya ini sebagai jalan ibadah gitu kan. Insya Allah itu kan seperti yang kemarin saya dapat pesan-pesan dari Bu Tari, nanti kita akan petik hasilnya nanti. Jadi sekarang bismillah nama itu untuk desa seperti itu. Tahan dulu, kemudian saya fokus untuk ke masyarakat. Memang untuk berkarya atau mengabdi sebagai insan muda yang ada di daerah sini itu tidak mudah. Jadi seperti Bapak Yobi yang satu profil yang satu ini memang ada mempunyai tantangan tersendiri. Anda sudah mulai mencanangkan untuk program-program untuk tingkat masyarakat. Kalau untuk tingkat pemuda sendiri seperti apa, Pak Yogi? Ini Mas Andi, ada 2 program yang saat ini sedang kita jalankan. Yang pertama adalah kaitan untuk kegiatan voli. Terutama saat ini di pandemi ini kita memang harus stay at home, stay di dusun masing-masing. Jadi bagaimana caranya kita menemukan suatu kegiatan untuk kepemudaan pastinya agar bisa tersalurkan. Salah satunya yaitu klub voli. Alhamdulillah pada saat ini kami di desa sudah support dalam bentuk pelatihan voli di tiap hari Jumat dan Sabtu. Dan kita datangkan pelatih voli tersebut dari Pring Surat. Untuk hari Jumat itu biasanya kita latihan teknik, kemudian di hari Minggu kita latihan fisik. Itu yang pertama. Ini kan mengundang pelatih dari daerah lain. Itu seperti apa harapannya untuk para pemuda itu? Jadi yang pertama, Desa Seworang itu memang dari dulu-dulunya memang terkenal tentang permainan voli. Gitu. Nah, oleh karena itu kami berinisiatif mendatangkan pelatih itu ya dari umur 7 tahun sampai dengan SMA kelas 2. Kita bentuk agar ke depan menjadi pemain yang ada harapan lah untuk maju di tingkat kancah tingkat kabupaten, seperti itu rencananya.
keunikan tersendiri dari Desa Seworan, Anda bisa mendatangkan pelatih, bahkan dari desa pun ada pembiayaan untuk pelatih itu. Seperti apa, Pak? Betul. Betul, Mas Andi. Jadi memang kemarin kita sudah anggarkan, memang tidak banyak gitu, setidaknya yang sebelumnya dari hobi anak-anak, harapannya sangat sayang kalau ini hanya bermain tapi tanpa ada teknik, kemudian hanya lingkup desa saja. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya mendatangkan pelatihan ini, mengasah yang sebelumnya suka menjadi hobi, kemudian dari hobi menjadi sebuah seperti profesi gitu. Nah, terus untuk kegiatan malam ini melibatkan anak-anak ini, apakah menjadi sebuah program desa juga? Salah satunya ya. Jadi kita ada beberapa sisi, yang satu sisi fisik atau kegiatan outdoor, kemudian yang satu sisi kesenian yang berbalut agama. Salah satunya ini. Jadi selain penyaluran anak-anak ini untuk dalam kesenian, juga bisa selawatan sekaligus selawatan seperti itu. Kita tinggal dulu ngobrol dengan jenengan ini, kita akan lebih fokus ke anak-anak ini, kerucil-kerucil ini. Siap. Mas Santo, jenengan sudah berapa bulan atau berapa tahun mengampu anak-anak ini? Ya kira-kira kurang lebih 1 tahun ya. Ya, alhamdulillah anak-anak ini sangat semangat sekali untuk belajar rebana ya. Kemungkinan ke depan bisa menjadi, istilahnya harapan kami lah, bisa menjadi yang terbaik gitu di Desa Seworan ini gitu. Oh ya, mungkin dari saya sendiri sebagai orang tua, itu saya sangat mengharap sekali, dan sampai detik ini memang Pak Lurah itu sebagai sesepuh di desa ini sangat mendukung sekali dengan adanya anak-anak latihan ikut rebana ini, sangat mendukung sekali. Jadi harapan kami ya dari sedini mungkin itu dari sisi ibaratnya kalau di kesenian itu kan ada bagian di sebelah otak kanan ya, jadi biar memicu kreativitas, inovasi yang harapannya nanti juga pastinya desa pasti ini adalah generasi emas. Jadi bagaimana desa bisa maju kalau misalnya dari yang tingkat dini ini kita tidak pikirkan. Nah, harapannya seperti itu, biar ada membawa perubahan ke depan secara menengah jangka panjang, gitu Mas Adi. Sebelum ini sudah ada, Pak Lurah? Ya, sebelumnya sudah ada, gitu kan. Saya hanya tinggal melanjutkan. Cuman ini sekarang kita kemas, terus kemudian nanti rencananya ke depan juga nanti kita arahkan pada mungkin pentas-pentas seni yang selama ini memang hanya latihan aja, tapi jarang pentas keluar. Setidaknya menimbulkan semangat dari kepedean lah dari adik-adik kita ini untuk tampil, jadi semakin pede, semakin bahwasannya mereka pasti berkembang dengan baik. Kalau yang dulu itu tingkat remaja atau juga anak-anak? Jadi ada dua, Mas Adi. Kalau yang tingkat remaja itu dari malam Jumat itu waktunya dari jam 8 sampai jam 10. Kalau yang malam Minggu ini khusus anak-anak itu. Lewat tangan-tangan kecil ini, lewat beliau-beliau ini yang suatu saat juga akan menjadi generasi muda, generasi penerus, dan dibantu dengan tangan-tangan bapak-bapak seperti ini, aku yakin ke depan Indonesia akan semakin maju. Oke, dari Gerabak Kabupaten Magelang, Andi DP, Agung Zeta mengabarkan untuk magelangnews.com.